Paradoks pertumbuhan dan visi baru. Selamat datang. Selama 1 dekade terakhir, kita sering terbuai dengan satu angka, 5%. Angka pertumbuhan ekonomi ini seolah menjadi mantra suci yang kita pertahankan mati-matian di tengah badai global. Di atas kertas, Indonesia terlihat tangguh. Namun, jika kita berani menyingkap lapisan permukaan angka tersebut, kita akan menemukan sebuah paradoks yang menggelisahkan. Data Badan Pusat Statistik BPS hingga akhir tahun 2024 menyajikan fakta keras. Pulau Jawa masih menjadi tuan tanah ekonomi kita, menguasai hampir 57% kue ekonomi nasional. Sementara itu, saudara-saudara kita di kawasan timur seperti Maluku dan Papua, meski mencatatkan persentase pertumbuhan yang fantastis di atas kertas, kontribusi real mereka terhadap ekonomi nasional masih sangat kecil, hanya di kisaran 2,5%. Kita sedang melihat sebuah ketimpangan yang bukan sekedar statistik, tapi soal nasib jutaan manusia. Pertanyaannya, untuk siapa ekonomi ini tumbuh? Hari ini kita akan membedah secara forensik RPJMN 2025 sampai 2029 di bawah kepemimpinan Presiden kita saat ini. Ini bukan sekedar dokumen birokrasi, ini adalah cetak biru pertaruhan terbesar bangsa ini untuk melepaskan diri dari middle income trap sebelum pintu peluang bonus demografi tertutup rapat pada 2030-an. Visi yang diusung adalah Asta Cita, sebuah pergeseran paradigma dari sekedar membangun infrastruktur fisik, jalan tol, bandara, menuju pembangunan infrastruktur kehidupan, pangan, papan, dan penghasilan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri 6 mesin utama yang sedang dipanaskan. 1. Strategi besar. Bagaimana target 8% bisa dicapai? 2. Mesin pemerataan. Mengapa makan bergizi gratis dan hilirisasi adalah kunci, bukan sekedar janji? 3. Kedaulatan perut. Strategi swasembada pangan dan revolusi tani milenial bisa diwujudkan. 4. Konektivitas. Bagaimana menurunkan biaya logistik yang mencekik wilayah timur. 6. Realitas fiskal. Dari mana uang ribuan triliun itu berasal? Dan 7. Dampak dan risiko. Apa harga yang harus dibayar oleh lingkungan dan masyarakat? Mari kita mulai. Mesin pertumbuhan 8% dan hilirisasi jilid 2. Mari kita bedah angka keramat, 8%. Target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029 sering dicibir oleh para ekonom skeptis. Mengapa? Karena mesin utama ekonomi kita, yaitu industri manufaktur, sedang batuk-batuk, hanya tumbuh di kisaran 3-4%. Tanpa reindustrialisasi, angka 8% hanyalah mimpi di siang bolong. Namun pemerintah punya argumen lain. Strateginya adalah hilirisasi jilid 2. Jika periode sebelumnya kita fokus pada nikel dan barang tambang, periode 2025 sampai 2029 akan menggeser fokus ke agromaritim. Kenapa ini penting? Karena tambang itu padat modal, tapi pertanian dan perikanan itu padat karya. Pemerintah ingin menggeser pusat gravitasi ekonomi, tidak lagi menjual tanah air, bahan mentah, tapi menjual otak dan keterampilan, bareng jadi. Kita melihat rencana besar pembangunan sentra-sentra industri baru di luar Jawa. Namun kita harus jujur, hilirisasi tambang seperti di Morawali dan Halmahera memang meledakkan PDRB daerah tersebut hingga 2 digit. Tapi apakah rakyatnya sejahtera? Data menunjukkan penurunan kemiskinan di daerah lingkar tambang berjalan lambat. Inilah yang disebut growth without development, pertumbuhan tanpa pemerataan. Strategi 2025 hingga 2029 ini mencoba mengoreksi ini dengan mewajibkan kemitraan rantai pasok. Usaha besar tidak boleh jalan sendiri. Mereka wajib menggandeng UMKM lokal sebagai pemasok, bukan penonton. Ekonomi akar rumput, pangan, dan papan. Sekarang, mari kita bicara tentang 2 program yang paling menyentuh kehidupan rakyat sehari-hari. Pertama adalah makan bergizi gratis. Jangan melihat ini sebagai program bagi-bagi nasi kotak. Dalam kacamata ekonomi RPJMN 2025, ini adalah stimulus ekonomi lokal. Bayangkan skalanya, targetnya 82,9 juta penerima manfaat. Pemerintah membentuk puluhan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kuncinya ada di sini. SPPJ dilarang membeli bahan baku dari impor atau konglomerat besar. Mereka wajib menyerap telur, sayur, dan daging dari petani di desa setempat. Ini menciptakan captive market atau pasar pasti. Petani tidak perlu lagi bingung jual kemana saat panen raya. Uang 71 triliun dan potensi naik ke ratusan triliun dari APBN itu akan berputar kencang di desa-desa, menciptakan multiplier effect yang diperkirakan menyumbang 0,7% ke PDB. Kedua, program 3 juta rumah. Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, 1 juta di perkotaan, apartemen vertikal atau hunian transit, dan 2 juta di pedesaan.
Mengapa ini strategi pemerataan? Karena sektor konstruksi perumahan memiliki 185 subsektor ikutan. Di pedesaan, skemanya adalah padat karya dan renovasi rumah tidak layak huni. Ini menyerap tenaga kerja unskilled seperti tukang batu atau kuli yang selama ini sulit masuk ke sektor industri canggih. Jika MBG mengurus perut, program 3 juta rumah mengurus aset masyarakat miskin. Kedaulatan perut dan revolusi tani milenial. Bicara pemerataan ekonomi mustahil tanpa bicara soal pangan. Mengapa? Karena mayoritas kantong kemiskinan kita ada di pedesaan, dan mayoritas dari mereka bekerja di sektor pertanian. Jika petani miskin, Indonesia timpang. Pemerintah kita menargetkan swasembada pangan tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya, 3-4 tahun. Strategi ini memiliki kaitan erat dengan pemerataan ekonomi melalui 3 mekanisme utama. 1. Pergeseran spasial, lumbung pangan baru di luar Jawa. Selama ini kita bergantung pada sawah di Jawa yang makin menyusut. Strategi baru adalah membuka sentra produksi raksasa di luar Jawa, khususnya di Merauke, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah. Ada rencana cetak sawah hingga 1-3 juta hektar. Ini bukan sekedar proyek pertanian, ini adalah proyek pemerataan wilayah. Dengan menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional, investasi triliunan rupiah untuk irigasi, jalan, dan pelabuhan akan mengalir ke sana. Papua Selatan diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, berbasis agraris, bukan hanya tambang. 2. Pemerataan pendapatan, dana desa untuk pangan. Pemerataan juga dipaksakan lewat regulasi. Aturan terbaru mewajibkan minimal 20% dana desa digunakan khusus untuk ketahanan pangan. Bayangkan jika satu desa mendapat 1 miliar, maka 200 juta rupiah wajib diputar untuk ternak leleh, lumbung padi desa, atau kebun sayur desa. Uang ini tidak boleh lari ke kota. Ini memastikan perputaran modal tetap di desa, memberdayakan BUMDes, dan menciptakan lapangan kerja lokal. Desa diposisikan sebagai produsen, bukan sekedar konsumen produk kota. 3. Regenerasi, brigade pangan dan petani milenial. Masalah terbesar kita adalah petani kita menua, rata-rata berusia di atas 50 tahun. Anak muda tidak mau bertani karena dianggap miskin. Pemerintah menjawab ini dengan membentuk brigade pangan. Ini adalah kelompok petani milenial yang diberi akses kelola lahan skala luas, misalnya 200 hektar per brigade, dengan dukungan penuh mekanisasi, traktor, drone, dan combine. Targetnya fantastis. Petani milenial ini ditargetkan memiliki penghasilan minimal 10 juta rupiah per bulan, jauh di atas UMR Jakarta. Jika ini berhasil, kita akan melihat pemerataan pendapatan yang radikal. Anak muda kaya tidak harus pergi ke Jakarta tapi bisa tetap di desa dengan mengelola pertanian modern. Inilah inti dari strategi membangun dari desa. Bagian kelima, membangunkan raksasa tidur, ekonomi biru. Kita bergeser dari sawah ke laut. Indonesia adalah negara kepulauan, tapi ironisnya nelayan kita adalah kelompok termiskin. Strategi 2025 sampai 2029 membawa konsep ekonomi biru ke level implementasi teknis. Fokus utamanya adalah hilirisasi perikanan dan rumput laut. Kita adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia, tapi kita mengekspornya mentah. Di periode ini, pabrik pengolahan, bioplastik, farmasi, kosmetik didorong dibangun di sentra produksi seperti di Nusa Tenggara dan Sulawesi. Ada program spesifik namanya Kampung Nelayan Merah Putih dan Kalamo, Kampung Nelayan Modern. Pemerintah tidak lagi hanya memberi jaring, tapi membangun ekosistem, cold storage atau gudang beku, dan SPBN, pom bensin nelayan. Masalah utama nelayan kita adalah ikan cepat busuk dan solar mahal. Dengan intervensi infrastruktur mikro ini di ratusan titik, targetnya pemerintah ingin memotong biaya produksi nelayan. Tujuannya satu, nilai tukar nelayan atau NTN naik, kemiskinan pesisir turun. Perang melawan biaya logistik. Semua produksi, padi dari Merauke, ikan dari Maluku, percuma jika ongkos kirimnya mahal. Biaya logistik kita masih di angka 14,29% dari PDB. Strategi kuncinya adalah National Logistic Ecosystem. Salah satu terobosan yang jarang dibahas tapi vital adalah manifest domestik antar pulau. Selama ini kapal dari Jawa ke Papua penuh barang tapi baliknya kosong atau imbalance cargo. Ini yang bikin mahal. Dengan digitalisasi manifest, pemerintah memetakan komoditas balik. Oh, di Merauke ada beras, di Timika ada ikan. Kapal balik bisa diisi muatan ini untuk dibawa ke Jawa. Integrasi tol laut dengan jembatan udara di Papua juga digenjot. Di pegunungan, semen dan beras diangkut pesawat perintis subsidi. Ini satu-satunya cara menurunkan disparitas harga di wilayah 3T. Targetnya biaya logistik turun ke 12% pada 2029. Realitas fiskal. Peta jalan ini terlihat sempurna. Namun ia menabrak tembok tebal bernama ruang fiskal. Tahun 2025 pemerintah dihadapkan pada utang jatuh tempo ratusan triliun.
Kebutuhan belanja program MBG, cetak sawah, dan IKN sangat masif. Pemerintah berharap 86% investasi datang dari swasta. Ini pertaruhan besar. Jika kepastian hukum goyah, swasta kabur dan beban kembali ke APBN yang bisa berujung pada pemotongan anggaran sektor lain atau penambahan utang baru. Dan yang paling krusial, harga lingkungan. Ambisi cetak sawah jutaan hektar di Merauke dan Kalimantan memicu memori kelam kegagalan food estate masa lalu dan risiko deforestasi hutan adat. Hilirisasi nikel di Sulawesi telah meninggalkan jejak kerusakan ekologis yang nyata. Pemerataan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan alam yang mewariskan bencana bagi generasi 2045. Visi Astacita menjanjikan ekonomi hijau, namun pelaksanaannya di lapangan harus diawasi ketat. Jangan sampai kita swasembada pangan, tapi kehilangan paru-paru dunia. Kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, Peta Jalan 2025-2029 ini adalah sebuah eksperimen ekonomi terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Pergeseran dari pembangunan fisik semata ke pembangunan berbasis manusia, makan bergizi, perumahan, dan nilai tambah, hilirisasi, adalah langkah yang tepat secara teori. Namun, keberhasilannya tidak ditentukan di atas kertas RPJMN, ia ditentukan di lapangan. Apakah SPPG membeli telur dari petani lokal atau dari tengkulak? Apakah kampung nelayan mendapatkan akses solar atau hanya bangunan kosong? Apakah hilirisasi mensejahterakan warga lokal atau hanya memperkaya investor asing? 5 tahun ke depan adalah masa pertaruhan. Kita semua memiliki peran untuk mengawal agar visi pemerataan ini benar-benar mewujud menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar statistik pertumbuhan. Terima kasih telah menyimak. Like jika suka, komen sesuka hati, dan share dengan rasa kepedulian dan harapan. Subscribe untuk mendukung channel ini, and see you.